Halo, kembali lagi di Redista, gue Dimas Setiawan. Kali ini kita mau bahas lengkap speaker Advance M12BT. Dan kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa subscribe ya, biar nggak ketinggalan konten-konten baru Redista. Seperti biasa, kita mulai dari bahas kotaknya dulu. Nih paling di bagian depannya ada keterangan fitur-fitur speakernya. Dia bisa setel musik pakai kabel aux atau kabel jack 3,5. Bisa setel musik pakai flash disk, ada FM radionya. Dapat mikrofon wireless, bisa setel musik pakai kartu memori, dan bisa pakai Bluetooth. Ini versinya yang 5.0. Di bagian belakangnya ini sama seperti yang bagian depan. Di sampingnya ada spesifikasi speakernya, diantaranya ada dimensi atau ukuran produknya. Ini yang atasnya ini speaker besarnya atau subwoofernya, lalu yang bawahnya ini speaker kecilnya atau speaker kiri kanannya. Nah, tapi menurut gue yang lebih penting itu di outputnya ya, karena gue tadi udah nyobain suara speakernya, dan menurut gue itu suaranya nggak sebanding sama 20 watt. Kalau kalian mikir 20 watt itu kecil, menurut gue sih ini suaranya jauh lebih mantap dibanding speaker-speaker lain yang 20 watt ya. Nanti kita pastinya bakal cek sound, jadi jangan kemana-mana. Ini di samping satunya lagi juga sama seperti samping tadi. Lalu, oh ya, tadi di bagian sini juga ada keterangan dapat apa aja ya. Lalu di sini ada keterangan SNI, dan ini udah dapat sertifikat resmi Bluetooth di Indonesia. Oke, kita lanjut unboxing speakernya aja. Di sini gue punya, let's go. Oke, jadi ini udah gue unboxing semua ya. Jadi selain dapat speakernya, kita juga dapat satu mikrofon wireless tanpa kabel, nirkabel. Kita juga dapat kabel aux ya. Ini panjangnya 1,5 meter kurang lebih. Jadi satu ujungnya itu yang RCA merah putih, ini yang dicolok ke belakang speakernya. Lalu yang aux-nya ini kita colokin ke komputer, ke laptop, atau ke TV. Pokoknya kemana aja yang ada colokan jack 3,5-nya. Terus kita juga dapat petunjuk penggunaan ya, semacam manual gitu. Lalu kita juga dapat kartu garansi, karena ini semua produk Advance itu bergaransi resmi 1 tahun ya. Oke, kita lanjut ngebahas untuk bahan speakernya sendiri. Untuk speaker besarnya atau subwoofernya ini, bahan kotaknya itu MDF particle board. Bagian depannya ini plastik. Lalu untuk speaker kiri kanannya, speaker kecilnya ini full plastik ya, jadi nggak ada particle boardnya. Lalu untuk kabel power dari subwoofer ke listriknya ini panjangnya sekitar 1,5 meter. Untuk konektornya sendiri kurang lebih seperti ini. Lalu untuk speaker kecilnya ini panjang kabelnya sekitar 40-50 cm, dan ujung konektornya kurang lebih seperti ini. Untuk ukuran driver atau speakernya sendiri, si subwoofer ini ukurannya 4 inci. Lalu untuk yang di satelit atau di speaker kiri kanan yang kecil ini masing-masing 3 inci. Di bagian depan subwoofernya ini ada pengaturan volume, ada volume untuk mikrofonnya, dan ada echo untuk mikrofonnya. Ada 6 tombol, ada tombol mode untuk ganti antara mode Bluetooth dan mode lainnya. Ada tombol mic pre, ini nanti kita akan bahas lebih lanjut. Ada tombol untuk matiin dan nyalain lampunya. Ada tombol play pause, ada tombol kembali ke lagu sebelumnya, dan tombol untuk ke lagu berikutnya. Di bagian bawahnya ini ada bass port ya, kayak lubang untuk supaya bassnya itu lebih keluar. Di bagian belakangnya ini ada colokan RCA yang merah putih tadi untuk kita colokin kabel aux yang tadi kita dapat. Lalu ada 2 colokan untuk ke speaker kiri dan kanannya. Di bawahnya ini ada tombol on off-nya. Dan di bawahnya ada 4 kaki biar dia nggak gampang geser-geser di atas meja. Oh ya, gue hampir lupa, ini di sampingnya ada colokan buat mikrofon, ada colokan buat flash disk, dan colokan buat micro SD. Untuk nyolokin speaker kecil ke speaker besarnya itu tinggal colokin aja ke yang R dan L tadi. Bebas ya, yang putih mau sebagai yang R atau yang L, pokoknya ya yang R itu untuk speaker kanan dan yang L itu untuk speaker kiri. Kalau udah dicolokin semua, tinggal kita nyalain. Bluetooth mode.
Nah ini setiap kali kita nyalain speakernya dia otomatis masuk ke mode Bluetooth. Jadi kalau kita lagi pakai mode aux atau kita lagi setel radio, kalau kita matiin, kalau kita nyalain lagi dia kembali ke mode Bluetooth. Kecuali kalau kita setel musik pakai flash disk atau micro SD, dia akan kalau kita nyalain speakernya dia otomatis masuk ke mode flash disk atau micro SD. Nah untuk connect Bluetooth-nya sama seperti speaker Bluetooth lainnya, kalian tinggal cari aja nama M12BT di pengaturan Bluetooth HP kalian, atau kalau Smart TV kalian support speaker Bluetooth juga tinggal cari aja M12BT, tinggal connect aja. Tapi kalau misalkan TV kalian nggak support speaker Bluetooth, kalau TV kalian ada colokan aux-nya, kalian tinggal colokin kabel aux tadi. Jadi satu ujung yang ke speakernya ini kita colok, yang merah putih, lalu yang hijaunya itu kalian tinggal colokin ke TV dan seharusnya sih langsung, kita harus ganti ke mode aux dulu ya. Jadi kita tinggal pencet tombol modenya sekali. Dua kali berarti ya, karena pertama kali kita pencet itu masuk ke mode radio. Kita pencet lagi. Nah kalau ada keterangan line in itu sekarang ada di mode aux, dan kalau misalnya kita coba matiin speakernya dan kita nyalain lagi, dia kembali ke mode Bluetooth. Nah buat yang suka dengerin radio, kalau kita udah masuk ke FM mode, kalian bisa tahan tombol play dan pause-nya, nanti dia akan scan untuk semua stasiun yang ada di sekitar kita. Kalau misalkan dia udah berhenti, nggak nyari lagi gitu ya, pokoknya nanti pasti kalian ketahuan kalau misalkan udah berhenti. Kalian tinggal pencet tombol back atau next-nya untuk ganti antara stasiun radionya. Nah proses scan itu cukup sekali aja ya. Kalau misalkan dia udah scan sekali, kalau kita matiin, kita nyalain lagi, kita masuk ke mode radio, dia udah nyimpen semua stasiunnya, tinggal pencet next atau back untuk ganti stasiun radionya. Kecuali kalau misalkan kita pindah lokasi, itu kita harus scan ulang, jadi tahan lagi tombol play pause-nya. Dan ini antenanya itu di dalam speakernya ya, dia nggak ada antena yang keluar dari speakernya. Nah kalau kalian mau setel musik dari flash disk atau dari kartu memori micro SD di mode manapun, ini kita lagi di mode Bluetooth, kita tinggal colok aja. Contohnya nih gue punya flash disk, colokin. Dia bakal otomatis setel semua musik yang ada di flash disk atau di micro SD. Jadi nggak perlu ganti mode dulu ya. Dan ini gue pakai flash disk 32 GB. Kalau misalkan kalian punya flash disk dicolokin terus nggak ngebaca flash disknya, itu kemungkinan karena format flash disk atau kartu memorinya nggak support sama si speaker. Si speaker ini hanya support format FAT32 ya. Jadi kalau misalkan formatnya exFAT atau NTFS, itu kalian harus ganti formatnya dulu di komputer. Oke, kita lanjut ngebahas mikrofonnya. Jadi kita dapat satu unit mikrofon wireless. Ini kalau kita buka bagian atasnya, kita bisa lihat untuk mikrofon dalemannya seperti apa. Di tengahnya ada tombol on off dan ada lampu indikator. Lalu di bawahnya ini kita bisa puter. Dan ini kita harus pasangin 2 baterai ukuran A2. Ini belum termasuk dalam paketnya. Jadi kita coba ambil baterai dulu. Oke, kita colokin, kita pasang. Kita tutup lagi. Dan kalau kita nyalain, itu ada lampu indikator ya, dia nyala. Dan ini nggak ada cara khusus untuk connect ke speakernya. Kalau kita udah nyalain mikrofonnya, dia otomatis connect ke speakernya. Lalu kalau misalkan kalian mau nyanyi berdua, kalian bisa colokin satu mikrofon lagi ke samping speakernya tadi. Nah buat nyobain suara mikrofonnya, ini mikrofon yang gue pakai bakal gue taruh di depan kamera ya. Ini juga untuk volume mikrofonnya dan ekonya bakal gue fullin nih. Gue matiin dulu mikrofonnya, gue fullin volume dan eko mikrofonnya. Ini volume utamanya ini kita matiin ya, karena kan ini volume buat musik aja. Untuk mikrofonnya sendiri volumenya tuh yang di tengah tadi. Oke, nah ini suara gue tanpa mikrofon. Kita coba tes mikrofonnya. Tes. Oke, kayaknya ini kita terlalu dekat dari speakernya ya. Kita coba kurangin volume mikrofonnya. Tes 3 2 1. Tes 3 2 1. Tes 3 2 1. Tes 3 2 1. Tes 3 2 1.
coba matiin ekonya ya. Tes tes 3 2 1. Ini suara gue tanpa mikrofon. Tes tes 3 2 1. Tes tes 3 2 1. Nah, ini tadi gue udah coba tes untuk jaraknya itu dia bisa sampai 10 meter ya. Jadi dari jauh dari speakernya pun dia masih bisa. Untuk kualitas suara mikrofonnya sendiri kalau menurut gue sih biasa aja lah ya. Kalau cuma sekedar buat event kayak pengajian atau karaokean di kamar, menurut gue sih udah lebih dari cukup. Cuma menurut gue sendiri jujur suara bassnya kalau menurut gue terlalu over ya. Jadi sayangnya ini speakernya nggak ada pengaturan untuk bass dan treble-nya. Jadi suaranya ya apa adanya. Kalau menurut gue sih suara mikrofonnya sedikit terlalu ngebass. Jadi ya mungkin kalian harus cemprengin suara kalian sedikit gitu ya. Kakak lelah, aku menanti. Nah, tadi kita sempat bilang di depan speakernya ini ada tombol mic pre. Ini fungsinya itu buat di acara kayak ulang tahun di mana ada MC dan kita lagi setel musik. Terus kalau misalkan MC-nya lagi ngomong itu suara musiknya akan otomatis turun gitu ya, kayak mengecil gitu. Kalau MC-nya udah berhenti ngomong, suara musiknya bakal gede lagi. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai mode seperti itu, kita tinggal pencet tombol mic pre-nya. Jadi kalau kita lagi setel musik, kita ngomong ke mikrofonnya, musiknya bakal kayak mengecil gitu. Kalau kita berhenti ngomong, suara musiknya bakal gede lagi. Oke, terakhir sebelum kita cek sound, gue mau ngebahas untuk lampu speakernya, karena kan tadi ada tombol untuk on off lampunya. Jadi ini di speaker kiri kanannya ini ada satu buah lampu RGB yang kedap-kedip seperti yang kalian lihat ini, dan ini cuman bisa seperti ini ya, nggak bisa kita set cuman satu warna. Jadi lampunya itu cuman kedap-kedip seperti ini. Lalu di speaker besarnya atau di subwoofernya ini juga ada semacam LED strip, dan ini kalau gue perhatiin ya, sebenarnya tuh dia ada beberapa mode gitu ya. Jadi ada yang ngikutin lagu, ada yang cuman satu warna, ada yang mode RGB yang gonta-ganti warna gitu. Dan kalau misalnya kita pencet tombol LED on off-nya ini, dia bakal ganti antara beberapa mode itu. Cuman dia nggak stay di mode itu ya. Jadi misalkan kita pencet tombol modenya dan dia ke mode ini, nanti setelah berapa lama itu dia bakal ganti ke mode lain. Jadi meskipun gue pikir tuh dia bisa set di satu mode ya. Jadi kalau misalkan kalian sukanya tuh cuman yang kayak ngikutin nada lagu gitu, kita bisa set ke mode itu aja, tapi ternyata enggak, setelah berapa lama dia bakal ganti ke mode lainnya lagi. Dan untuk matiin, kalau kalian nggak suka ada lampunya, kita bisa tahan lama tombolnya untuk matiin lampunya. Cuman yang mati itu cuman speaker besarnya aja, jadi untuk speaker kecilnya itu dia tetap nyala ya. Jadi sayang banget kita nggak bisa matiin semua lampunya gitu ya. Oke, kita lanjut cek sound, jangan lupa pakai headset, kita pindah ke belakang, let's go. Oke, jadi kurang lebih suaranya seperti itu. Jujur gue suka ya sama suaranya ya, sama karakter suaranya. Gue sebagai bass head itu suka banget sama bass yang bisa dikeluarin dari speaker ini. Meskipun total powernya itu cuma 20 watt, justru subwoofernya ini cuma 10 watt. Suara bassnya itu kalau menurut gue sih lebih dari yang spesifikasinya lah ya. Jadi kalau kalian suka suara yang ngebass dan ini juga untuk speaker kecilnya ini suara clarity-nya itu juga cukup oke. Pokoknya gue suka sama karakter suaranya. Kalau kalian suka ajeb-ajeb gitu lah ya, ini suaranya sih oke banget. Cuman justru menurut gue suara bassnya itu sedikit terlalu overpowering lah ya. Jadi
Tadi gue jelasin ini nggak ada pengaturan bass dan treble-nya, jadi suaranya tuh apa adanya. Tapi untungnya gue sebagai basshead, gue justru malah suka ya suara yang ngebass banget. Oke, untuk harga speakernya sendiri, saat kita rekam video ini, Ridista justru lagi promo ya. Kita kasih harga cuma 359.000. Dan menurut gue sih, untuk apa yang kita dapetin, harga segitu sih udah worth it banget. Tapi kalau misalkan kalian punya budget sedikit lebih dari itu, gue justru lebih rekomen yang M15BT yang dulu kita pernah bahas. Karena dari sisi model sih, kalau menurut gue lebih elegan. Dari lampunya juga menurut gue lebih elegan. Dan suaranya pun juga sedikit lebih bagus dibanding yang ini ya, karena harganya juga lebih mahal ya. Jadi kalau kalian belum nonton, nanti gue taruh link videonya di atas sana. Oke, kayaknya udah gue bahas semua. Kalau misalkan ada yang kurang atau kalian punya pertanyaan, kalian bisa taruh di komen. Kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa like videonya dan subscribe ke channel Ridista. Dan kalau kalian mau support kita, semua link toko Ridista kita taruh di deskripsi. Di Tokopedia kita udah official store dengan rating Diamond 5. Di Shopee kita udah punya lebih dari 70.000 followers. Atau kalian juga bisa langsung datang ke Ridista. Kita ada di Mangga Besar di seberang Lokasari. Kalian tinggal cari aja Ridista online di Google Maps, kalian tinggal ikutin jalannya. Gue Dimas Setiawan, thank you for watching, see you next video.